Di hari sakral yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup seorang anak, justru berubah menjadi luka yang tak terlupakan. Ketika seorang ibu sederhana dihina seperti sampah di pelaminan mewah anaknya, semua orang hanya tertawa dan memalingkan wajah. Tapi satu tindakan sang pengantin pria membuat seisi ruangan tak bisa berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, selamat datang di channel penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita lanjut ke kisah yang sangat menyentuh ini, yuk, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa membuka hati dan menguatkan jiwa. Karena satu cerita bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan seperti biasa, mari bersama-sama membaca sholawat pembuka yang menyejukkan hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari itu menjadi salah satu hari paling ditunggu dalam hidup Hasan. Sebuah hari yang ia kira akan dipenuhi dengan kebahagiaan, senyuman, dan restu. Aula pernikahan tempat acara digelar tampak megah dan elegan. Lampu kristal bergantung di langit-langit tinggi, karpet merah terbentang sepanjang jalan menuju pelaminan, dan setiap sudut ruangan dipenuhi dengan bunga segar yang masih berembun. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan busana terbaik mereka, tersenyum sambil membawa kado. Di tengah semua kemewahan itu, Hasan duduk di ruang ganti dengan hati yang berdebar, mengenakan jas putih yang disewa dari butik ternama. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan membatin, semoga ibu bisa datang hari ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu harapannya terlalu tinggi. Di seberang kota, seorang wanita tua duduk termenung di pinggir jalan. Tangannya memegang tas jinjing berisi bungkusan kecil yang dibungkus koran. Hadiah sederhana yang ia beli dari uang hasil menjual peralatan dapur tua di rumah. Ia mengenakan kebaya coklat yang dulunya pernah dipakai saat pengajian kampung, dan sandal jepit yang hampir putus. Dialah Bu Salmah, ibu kandung Hasan. Sejak semalam, ia tidak bisa tidur, membayangkan momen ketika ia bisa memeluk anaknya di pelaminan. Tapi hatinya juga diliputi kekhawatiran. Ia tak menerima undangan secara resmi. Bahkan Hasan sendiri tak pernah secara terang-terangan memintanya hadir. Tapi rasa rindu dan cinta sebagai seorang ibu membuat langkahnya mantap. Saat sampai di depan gedung pernikahan, Bu Salmah sempat ragu. Pintu kaca besar berdiri kokoh, dijaga dua petugas keamanan berbadan besar. Ia mengusap keringat di dahi, mencoba tersenyum meski gugup. Para tamu yang datang mengenakan mobil mewah, busana penuh payet, dan tas bermerek. Berbeda jauh darinya. Tapi dengan langkah pelan, ia masuk, berjalan di tengah keramaian yang perlahan memperhatikannya. Beberapa tamu sudah mulai berbisik. Siapa tuh? Tukang bersih-bersih hotel nyasar? Ujar seorang wanita muda sambil menutup mulut menahan tawa. Duh, ganggu suasana deh, timpal pria di sebelahnya. Tapi Bu Salmah tak peduli. Ia hanya ingin melihat senyum anaknya, dan mengatakan, Ibu bahagia, Nak. Namun takdir tak seindah harapannya. Ketika Bu Salmah mendekat ke pelaminan, langkahnya dihentikan seorang panitia. Ibu, maaf, boleh lihat undangannya? Tanyanya tegas. Bu Salmah tergagap. Saya ibunya pengantin pria, katanya lirih, dengan suara bergetar. Mendengar itu, panitia terkejut dan melirik ke arah tamu-tamu yang mulai memperhatikan. Tak lama, ibu dari Melisa, calon menantunya, mendekat. Wajahnya berubah seketika menjadi sinis. Astaga, ini ibunya Hasan? Katanya keras, sengaja agar terdengar oleh semua tamu.
Ya ampun, penampilannya kayak gitu. Malu-maluin. Semua mata kini tertuju pada Bu Salmah, yang hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Tawa kecil mulai terdengar. Beberapa tamu yang tadinya hanya memandang, kini mulai berani mengomentari. Beneran ibunya? Kirain orang gila, ucap seorang remaja sambil terkikik. Ibu Melisa melipat tangan di dada. Saya sudah curiga dari awal. Hasan tuh terlalu misterius soal keluarganya. Ternyata benar, dia anak dari... Ya, begini ini. Bu Salmah ingin berbicara, tapi suaranya tercekat. Mulutnya gemetar, dan hanya air mata yang turun diam-diam. Ia merasa menjadi tontonan. Dihina. Dianggap seperti sampah di pesta megah yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi putranya. Tapi ia tak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin pulang. Tapi kakinya lemas, dan hatinya nyeri tak tertahan. Di dalam ruang rias pengantin, Hasan sedang duduk bersama ayah Melisa dan dua kerabat dekatnya. Ia belum mengetahui bahwa ibunya sudah hadir di luar aula, dan tengah menghadapi perlakuan buruk dari calon mertuanya sendiri. Hasan masih mencoba bersikap ramah, meski perasaannya bercampur aduk. Sejak pagi, ia merasa ada yang tidak beres. Ibunya tak menjawab pesan. Ia bahkan tak tahu pasti apakah ibunya benar-benar akan datang. Tapi jauh di dalam hati, ia percaya, ibu tak akan melewatkan hari sepenting ini. Nak, kamu beruntung bisa menikah dengan Melisa. Keluarga kami akan menaikkan kelasmu, ucap ayah Melisa. Hasan hanya tersenyum kaku, tak ingin menyinggung. Namun, keheningan pecah ketika terdengar keributan dari arah pelaminan. Hasan keluar dengan langkah cepat. Di tengah kerumunan, matanya menangkap sosok yang amat ia kenal. Sosok yang mungkin tak dikenali orang-orang di sana. Tapi baginya, wanita itu adalah dunia. Ibu, gumamnya. Ia melihat Bu Salmah didorong pelan oleh petugas, sementara calon ibu mertuanya masih mencibir dengan lantang. Sudahlah, suruh keluar saja. Pesta ini untuk orang-orang terhormat, bukan untuk. Tapi kalimat itu tak sempat selesai. Hasan melangkah cepat, memeluk ibunya yang terlihat gemetar. Semua orang terdiam. Musik dihentikan. Dan hanya suara napas tertahan yang terdengar. Ibu, kenapa ibu berdiri di sini? Tanya Hasan. Suaranya pelan namun menahan emosi. Bu Salmah tak mampu menjawab. Tangisnya pecah di pelukan anaknya. Maaf, Hasan. Ibu nggak punya undangan. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Ibu nggak tahu. Ibu akan dipermalukan begini. Hasan menggigit bibirnya. Kepalanya mendongak, menahan air mata. Ia melihat ke sekeliling. Tatapan tamu-tamu yang tadi menyindir ibunya kini mulai menunduk. Tak ada yang berani bicara. Tapi amarah Hasan sudah tak bisa dibendung. Dengan nada datar yang menggetarkan, Hasan berkata lantang, "Mulai hari ini, saya tidak jadi menikah." Suasana langsung gempar. Beberapa tamu berteriak kecil. Melisa yang baru turun dari pelaminan langsung menarik lengannya. "Hasan, kamu bicara apa? Ini pernikahan kita." Hasan menatapnya tajam. Pernikahan ini tak layak jika harus mengorbankan harga diri ibuku. Terdengar desah dari sudut ruangan. Ayah Melisa maju, berusaha menenangkan. Nak, mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi Hasan menyela. Bukan. Ini penghinaan. Dan saya tidak akan berdiri di pelaminan yang mempermalukan wanita yang paling saya cintai. Melisa terlihat gemetar.
Ibu dan ayahnya terpaku. Hasan menggenggam tangan ibunya, membimbingnya keluar dari aula. Tak ada satupun yang menghentikannya. Tamu-tamu hanya bisa menatap punggung Hasan dan Bu Salmah yang menjauh, lalu saling berbisik. Beberapa mulai menyesali ucapannya sendiri. Ada yang menangis. Ada pula yang merekam kejadian itu secara diam-diam. Satu persatu wajah-wajah arogan berubah menjadi malu. Dan Melisa hanya bisa terduduk di pelaminan kosong, menangis terisak. Pernikahan impiannya runtuh dalam hitungan menit, bukan karena orang ketiga, tapi karena ketulusan seorang anak pada ibunya sendiri. Tangis Bu Salmah tak berhenti sepanjang perjalanan pulang. Di atas sepeda motor yang dikendarai Hasan, ia hanya bisa memeluk bungkusan kecil di tangannya, hadiah sederhana yang gagal ia serahkan. Hasan tak bicara sepatah kata pun. Ia menahan emosi, tak ingin membuat ibunya merasa lebih bersalah. Tapi di balik diamnya, Hasan merasakan dadanya sesak, terbakar oleh kemarahan dan kepedihan. Di benaknya terus terulang suara tawa dan hinaan yang dialamatkan pada ibunya, wanita yang telah membesarkannya sendiri, dengan cucuran keringat dan kerja keras dari pagi hingga malam. Sesampainya di rumah kontrakan kecil mereka, Bu Salmah duduk di bangku kayu di depan rumah. Matanya sembab. "Hasan, kamu nggak seharusnya batalkan pernikahanmu hanya karena ibu," katanya lirih. Tapi Hasan langsung duduk di sampingnya, memegang kedua tangan ibunya. "Bu, justru karena ibu. Karena tanpa ibu, saya nggak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Ibu bukan hanya layak hadir di pesta saya. Ibu seharusnya duduk di samping saya, di pelaminan itu." Bu Salmah tak bisa menahan air matanya lagi. Kali ini, tangisnya bukan karena dihina, tapi karena dihargai. Kabar tentang Hasan membatalkan pernikahan langsung menyebar. Video yang merekam detik-detik Hasan menarik ibunya dari pelaminan menjadi viral di media sosial. Netizen menyuarakan kekaguman dan empati. "Keren. Anak durhaka itu yang cuek ke ibunya. Tapi Hasan? Salut," tulis seorang warganet. Beberapa bahkan menggalang donasi untuk Bu Salmah, dan ada pula yang ingin mengundang Hasan ke acara talk show. Dalam waktu singkat, Hasan menjadi simbol bakti anak kepada orang tua. Tapi di balik semua itu, ia tetap Hasan yang sama, yang hanya ingin ibunya dihormati, bukan direndahkan. 2 hari kemudian, Melisa datang ke kantor Hasan. Ia tak mengenakan make-up, wajahnya sembab dan tubuhnya gemetar. "Hasan, aku salah. Aku egois. Aku biarkan ibuku memperlakukanmu dan ibumu seolah kalian tak pantas." Hasan duduk tenang, menatapnya tanpa kemarahan. "Melisa, cinta tanpa hormat pada orang tuaku, bukan cinta. Aku bukan marah padamu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan orang yang diam melihat ibuku dihina." Melisa menangis. "Aku minta maaf. Aku siap kembali, dengan syarat apapun." Hasan menggeleng pelan. Bukan tentang kembali, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semuanya menjauh. Tak lama setelah itu, orang tua Melisa datang menemui Hasan. Mereka membungkuk dalam-dalam di ruang tamu kantor, membawa kue dan buah sebagai tanda minta maaf. "Hasan, kami malu. Kami hilaf. Kami terlalu sombong menilai orang dari penampilan," kata ayah Melisa. Hasan menghela napas, lalu menjawab, "Kami tak butuh buah atau kata maaf. Yang kami butuhkan sejak awal hanyalah penghormatan. Tapi kalian baru datang setelah seluruh dunia tahu siapa kami. Apakah maaf ini datang dari hati, atau karena malu?"
Tak ada jawaban. Hanya hening yang menyesakkan. Hasan berdiri. Saya memaafkan. Tapi saya tidak akan kembali. Beberapa bulan berlalu. Nama Hasan semakin dikenal sebagai sosok inspiratif. Ia mulai diundang dalam berbagai forum kepemudaan dan motivasi keluarga. Tapi satu acara paling besar yang diselenggarakan adalah perayaan ulang tahun perusahaannya. Di hadapan ratusan karyawan dan kolega, Hasan berdiri di panggung besar dengan jas abu-abu elegan. Hari ini, saya ingin mengenalkan tamu kehormatan, katanya. Semua orang menanti dengan penasaran. Inilah wanita yang setiap hari mendorong gerobak sayur demi anaknya bisa sekolah. Yang tiap malam merajut harapan meski tidur beralaskan tikar. Inilah ibuku, Bu Salmah. Lampu sorot langsung menyorot ke arah wanita tua berselendang coklat yang berdiri perlahan. Bu Salmah menunduk malu, tapi seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menitikkan air mata melihatnya. Ibu Salmah, kata salah satu direktur perusahaan, Anda bukan hanya ibu dari Hasan. Anda ibu bagi kami semua yang ingin belajar tentang perjuangan dan cinta sejati. Bu Salmah menangis, menggenggam tangan Hasan yang memeluknya erat di depan panggung. Hari itu, pelaminan tak jadi saksi kebahagiaan mereka. Tapi panggung penghormatan ini jauh lebih berarti. Media lokal meliput kejadian itu. Judul-judul berita bermunculan, dulu dihina di pelaminan, kini jadi tamu kehormatan di panggung kehidupan. Hasan dan ibunya jadi simbol ketulusan dan kesetiaan. Hasan tak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin satu hal sejak awal, ibunya bahagia. Dan hari itu, di tengah sorak tepuk tangan dan penghormatan yang tulus, Bu Salmah tersenyum, untuk pertama kalinya sejak kejadian menyakitkan di hari pernikahan. Sore itu, Hasan dan Bu Salmah duduk di teras rumah kecil yang kini telah direnovasi sederhana tapi nyaman. Angin berhembus perlahan. Hasan menyeduh teh untuk ibunya. Seperti biasa. Bu, kalau Hasan menikah nanti lagi, ibu yang dampingi Hasan di pelaminan, ya? Tanya Hasan pelan. Bu Salmah tertawa kecil. Kalau ada yang mau sama anak keras kepala seperti kamu, Bu ikut. Mereka tertawa bersama. Tak ada lagi air mata karena hinaan. Yang ada hanya syukur dan cinta yang mengalir tanpa syarat. Dan begitulah, kisah tentang seorang ibu yang dihina seperti sampah di pelaminan, tapi tak pernah kehilangan harga dirinya. Tentang seorang anak yang tak rela cintanya kepada orang tua digadaikan demi dunia. Tentang hormat, tentang bakti, dan tentang keberanian memilih yang benar, meski harus kehilangan segalanya. Karena sejatinya, pelaminan bukan tujuan akhir. Tapi rumah kecil yang dipenuhi cinta dan doa ibu, itulah surga yang sebenarnya.